Martial, who had surely won it for Manchester United. In the dying seconds of added time, Anthony Martial has surely... Perkara yang bikin Guardiola dan Solskjaer ribut di derby Manchester. Insiden kecil antara Pep Guardiola dan Ole Gunnar Solskjaer mewarnai duel Manchester City versus Manchester United. Bertanding di Etihad Stadium, pertarungan bertajuk Derby Manchester berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Setan Merah selaku tim tamu. Pertandingan sempat memanas ketika pelatih dari kedua tim, Pep Guardiola dan Ole Gunnar Solskjaer, terlibat argumen di pinggir lapangan. Percekcokan dipicu oleh kejadian ketika Marcus Rashford cedera. Kiper Man United, Dean Henderson, mencampakkan bola keluar lapangan setelah rekan setimnya terkapar. Tujuannya adalah resolusi permainan dan tujuan Rashford mendapatkan perawatan medis. Ketika laga dimulai lagi, Kota tidak memberikan bola ke bidang permainan United. Alih-alih memberikan kepemilikan untuk tim lawan, pemain The Citizens melakukan lemparan ke dalam lapangan dengan cepat dan menguasai bola. Kejadian tersebut pun menimbulkan kemungkinan antara Guardiola dan Solskjaer. Asisten wasit, Mike Dean, udah muncul sebagai penengah di antara kedua juru taktik. Perdebatan tak berlangsung lama. Guardiola dan Solskjaer langsung tos kepalan tangan sebagai bentuk perdamaian. Selepas partai derby Manchester, Pep pun memberikan selamat atas kemenangan United. Pertama-tama, selamat untuk Manchester United, ujar nahoda asal Spanyol itu. Masih tersisa 10 pertandingan. Momen-momen penting pada musim terakhir ini telah tiba. 10 pertandingan sangat penting dan kami akan memulainya pada Rabu mendatang, tutur Guardiola. Cari tandem untuk sang kapten, Man United ingin pinjam bek Juventus. Manchester United dikabarkan ingin meminjam bek Juventus, Matthijs de Ligt, untuk mencari tandem bagi sang kapten. Setan Merah belum mendapatkan pemain yang pas untuk menemani sang kapten, Harry Maguire, di lini belakang. Saat ini, pelatih Ole Gunnar Solskjaer sering memasangkan Maguire dengan Victor Lindelof. Tak jarang juga Solskjaer menginstal Eric Bailly sebagai tandem Maguire di lini belakang. Namun, upaya Solskjaer rupanya masih belum menemukan hasil racikan duet bek tengah yang pas untuk Manchester United. Dilansir dari Todo Fichajes, Manchester United dikabarkan mulai berburu bek tengah baru. Setelah sebelumnya bekerja sama dengan duo Real Madrid, Rafael Varane dan Sergio Ramos, kini Manchester United dirumorkan ingin mendatangkan Matthijs de Ligt dari Juventus. Meski baru bergabung dengan Juventus musim lalu, de Ligt langsung menjelma jadi bek tangguh di Liga Italia. Namun musim ini, de Ligt sedikit tersisihkan setelah bersaing cukup ketat dengan Danilo dan Merih Demiral. Alhasil, demi mendapatkan pengalaman bermain yang lebih banyak lagi, de Ligt bisa saja memutuskan untuk hengkang. Kabarnya, Manchester United tertarik untuk meminjam bek asal Belanda itu pada bursa transfer musim panas 2021 dengan durasi selama 1 musim. Manchester United berencana untuk memberikan kontrak permanen pada akhir musim jika de Ligt mampu bermain bagus. Manchester United juga sudah menyediakan harga yang ditawarkan kepada Juventus, yakni sebesar 75 juta euro atau sekitar 1,28 triliun. Bukan Shaw atau Martial, ini pemain terbaik United di derby Manchester versi Paul Scholes. Paul Scholes memberikan penilaian kepada skuad Manchester United usai mengalahkan Manchester City. Scholes menyebut duo gelandang Manchester United, Fred dan Scott McTominay berkontribusi besar dalam kemenangan Setan Merah. Seusai laga ini, banyak yang menyebut bahwa Anthony Martial dan Luke Shaw menjadi penyebab United bisa menang di laga ini. Namun Scholes menilai lini tengah United layak mendapatkan pujian besar atas performa apik mereka. Salah satu faktor terpenting dalam kemenangan ini adalah bagaimana United bisa menyetel lini tengah mereka dengan benar menghadapi City, buka Scholes kepada Premier League Production. Menurut Scholes, Fred dan McTominay berjasa besar dalam membantu United mengalahkan City. Ia menilai kedua gelandang itu sukses menutup ruang gerak para penggawa The Citizens dan juga piawai merebut bola sehingga City dibuat tidak berkutik.
Anda bisa melihat bagaimana keduanya bermain dengan rapat, sehingga City tidak punya ruang gerak. Fred dan McTominay juga mampu merebut bola dan juga merusak aliran bola City. Lebih lanjut, Scholes menilai kedua pemain ini juga sukses menghentikan pergerakan Kevin De Bruyne dan Gundogan. Scholes menyebut kedua gelandang ini adalah otak permainan City sehingga ketika mereka tidak berkutik, City tidak bisa berbuat apa-apa. Pemain terbaik City saat ini adalah De Bruyne dan Gundogan. Jadi ketika Anda bisa menghentikan keduanya, maka mereka akan menghentikan City secara keseluruhan, dan hari ini kita bisa melihat keduanya tidak memberikan dampak apapun bagi tim, ujar Paul Scholes. Soal United, Edinson Cavani diklaim menolak perpanjangan kontrak. Edinson Cavani bergabung dengan Manchester United dengan kontrak 1 tahun musim panas lalu setelah tinggalkan PSG. Sejauh ini, striker veteran itu sudah mencetak 7 gol dari 25 penampilan bersama Setan Merah. Manajer United Ole Gunnar Solskjaer senang dengan etos kerja Edinson Cavani. Tak hanya itu, pemain berusia 34 tahun itu juga memberi pengaruh kepada penyerang muda Marcus Rashford, Mason Greenwood, dan Anthony Martial. Tetapi, masa tinggal Cavani di Old Trafford tampaknya bakal singkat. Media Argentina Ole mengklaim bahwa mantan pemain Napoli itu akan meninggalkan Setan Merah. Cavani dikabarkan sudah memutuskan bergabung dengan Boca Junior pada musim panas. Dia ingin berkarir dengan klub yang dimimpikannya seperti yang telah disebutkan di masa lalu. Boca masih mengandalkan mantan penyerang United Carlos Tevez. Namun, pemain berusia 37 tahun itu bisa digantikan oleh Cavani. Ole dalam laporan juga menyebutkan Cavani telah berbicara dengan Presiden Boca Junior Juan Roman Riquelme. Dia mengaku ingin mengakhiri hari-harinya di Eropa dan bergabung dengan klub Argentina itu. United mengontrak Cavani 1 musim dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan lagi. Tapi, Setan Merah dikabarkan tidak ingin mengaktifkan opsi perpanjangan semusim lagi. Menurut SPN, United harus membayar penalti jika tidak memperpanjang kontrak Cavani. El Matador julukan Cavani, tetap mendapatkan bayaran 2 juta euro atau sekitar 34 miliar meski kontraknya tidak akan diperpanjang musim depan. Negosiasi macet, masa depan Paul Pogba di Manchester United kembali gelap. Manchester United dan Paul Pogba dikabarkan menemui jalan buntu terkait pembicaraan kontrak baru. Menurut laporan Express, saat ini tidak ada diskusi yang sedang berlangsung antara perwakilan klub dan agen Pogba, Mino Raiola, meskipun kontrak sang gelandang akan berakhir dalam waktu lebih dari 1 tahun. Pogba telah menjadi bahan spekulasi besar-besaran pada musim ini. Rumor yang terus berkembang, Pogba akan segera pindah ke Madrid atau Juventus. Namun, saat ini tidak ada pembicaraan yang dijadwalkan antara pihak manapun. Kabarnya, pihak Pogba mengklaim Manchester United masih belum yakin apakah akan memperpanjang kontrak atau tidak. Pemain asal Prancis itu menjadi rekrutan yang memecahkan rekor transfer Manchester United ketika ia diburu oleh Ed Woodward dengan nilai mencapai 90 juta pounds pada tahun 2016. Sebelumnya, manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer menyebut sudah ada titik terang soal masa depan Pogba di Old Trafford. Ia mengaku sudah berbicara secara pribadi dengan Pogba seputar masa depannya. Namun, menurutnya isi pembicaraan itu tidak bisa dibaginya ke publik. Spekulasi tentang Paul Pogba selalu ada. Kami telah melakukan dialog yang bagus dan terbuka dengan Paul. Jadi, apa yang kami bicarakan dan bagaimana kami melihat situasinya biarlah kami simpan sendiri, kata Solskjaer. Menurut Solskjaer, Pogba selalu ingin memberikan yang terbaik untuk Manchester United. Dia sudah berada di sini dalam 2 periode. Dia datang sebagai bocah. Dia belajar sejarah klub ini, spirit klub. Dia ingin melakukan yang terbaik untuk Manchester United, ujar Solskjaer.